Ayub, apa kabar? Kabar baik, sangat luar biasa. Sehat berkelimpahan Mas ya. Bahagia berkelimpahan, sugih bareng. Oke. Bapak aslinya tinggal di mana? Saya sekarang tinggal di daerah Ngangkro, Selokaton, Gundang Rejo, Kecamatan Gundang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Oh, Karanganyar, dekat sini aja ya. Nah, Bapak ini sehari-hari profesinya apa kalau boleh tahu? Saya sebagai guru, saya guru 25 tahun di SMP. Kemudian mulai 2018 saya pindah ke SMA Negeri 1 Surakarta. Oke, mengajar mata pelajaran. Saya mengajar mapel pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Oke. Nah, kita kan ingin ngobrol nih Pak tentang Dinasti Nusantara Group ya. Kita tahulah Pak Niko itu kan seringkali ada kelas kehidupan, mengajar terkait spiritual. Nah, saya dengar kan Bapak juga sudah mengikuti dan melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Sudah anggota berapa lama Pak? Saya sudah mengenal Dinasti Nusantara 3 tahun, jadi anggota efektif, aktif, itu 2,5 tahun. Ya. Dari waktu 2 tahun itu apa yang Bapak dapatkan sih? Ada banyak inspirasi pengajaran atau yang disampaikan motivasi dari Pak Coach Niko. Dan pertama melahirkan visi misi saya ketika saya menghadapi pensiun. Kalau boleh tahu, Ya, Bapak purna tugas kapan? saya tinggal 2 tahun efektif ke belakang ini 2 tahun. Oke, Kan saya mengenal Pak Niko sudah duluan. betul. Jadi visi misi saya dulu sebelum mengenal Pak Niko itu saya pengen pensiun bahagia, sehat, bahagia dan tidak punya hutang. Namun ternyata setelah pertemuan dengan Pak Niko berubah visi misi saya. Jadi saya nanti pensiun tahun 2027 dengan visi pensiun dengan sehat, bahagia dan berkelimpahan. Yang terakhir ini inspirasi yang saya dapatkan ketika kami berjumpa dengan beberapa kali dengan Pak Niko di Salatiga, lalu mengikuti pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan. Oke, Ini yang menarik bagi saya dan ini sudah dalam proses proses perwujudannya. Iya, saya pikir. tapi Bapak yakin itu akan terwujud? Yakin. Apa yang membuat Bapak yakin? Yang membuat saya yakin karena sampai hari ini saya dalam jangka 2 tahun setengah ini saya sudah ada bisa membelikan rumah anak saya dua-duanya, ada tabungan untuk ke Holy Land, dan sekarang sampai hari ini saya gabung dengan Dinasti Nusantara itu saya sangat yakin dan ke depan harapan dan cita-cita, impian, inspirasi saya itu semua akan terwujud dengan sungguh nyata. Oke, tapi sering mendengar kelas kehidupan yang Pak Niko bawakan. Apa sih yang menarik, yang mungkin buat Bapak itu Ya, ini yang paling menarik jalannya? apa yang beliau sampaikan itu, karena saya sebagai seorang guru agama dan juga saya sedikit boleh dikatakan saya seorang teolog, pengajar bidang agama Kristen. Jadi membuka wawasan saya bahwa Tuhan itu menciptakan dunia nyata dan dunia maya. Keduanya itu dari inspirasi Pak Niko, dua-duanya berpotensi memberikan kesuksesan, memberikan kemakmuran, memberikan kehidupan yang luar biasa. Bahkan dalam pengalaman saya, justru dari dunia maya itu, pengalaman saya ini yang saya saya dapatkan potensi ekonomi yang dunia maya itu ajaib, yaitu dengan cara yang mudah, sederhana, ajaib. Itu yang benar-benar meyakini bahwa Tuhan menyediakan alam semesta yang ada, kelihatan dan tidak kelihatan itu diperuntukkan bagi manusia. Tinggal bagaimana manusia itu mau atau tidak, itu persoalannya. Jadi sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia itu dalam kelimpahannya, dalam kasih sayangnya yang berkelimpahan itu. Cuman banyak manusia yang belum paham akan hal itu.
Oke, cuman kelimpahan yang dimaksud di sini yang Bapak tangkap apa sebenarnya? Kelimpahan itu tidak hanya bersifat yang jasmani atau yang segi ekonomi ya Pak ya, tapi kebatinan ditata, kebatinan ada di dalamnya, ada kedamaian, ada kemurahan ya. Sejak saya bergabung dengan Dinasti Nusantara dalam pengajaran dan kelas kehidupan, saya tidak segan-segan untuk membantu orang lain yang butuh pertolongan pada saya. Jadi bagi saya itu persoalan uang yang ada yang saya pegang itu seakan-akan itu bukan uang saya saja. Ketika orang datang minta tolong ke saya ada, tidak mungkin saya tolak. Itu yang kemudian saya juga bisa menolong keluarga dari adik, dan adik saya sudah mau membelikan motor adik saya ini 2. Jadi kan satu bentuk. Saya juga membukakan toko kelontong adik saya. Semua kan itu berkat dari belajar dari inspirasi yang diajarkan oleh Pak Niko bahwa kita harus berbagi pada sesama, terutama pada ya keluarga itu harus yang nomor 1 dulu, dan baru kepada sesama yang sangat membutuhkan. Oke, saya mau tanya ini Pak, sebagai seorang teolog, kalau kita bahas tentang keberlimpahan, tentang ini kan juga keberlimpahan itu tidak juga lepas dari uang ya. Yeah. Menurut Bapak itu apa ya, sesuatu yang berdosa atau tidak? Karena kan kita nanti akan membicarakan tentang uang dan sebagainya, itu bagaimana pandangan? Pandangan saya, uang itu memang bukan segala-galanya ya, tetapi dengan uang itu kita bisa berbuat segala-galanya untuk kebaikan. Catatannya adalah uang itu harus kita memanage, harus kita kendalikan untuk kebaikan. Kalau kita lakukan untuk kebaikan, pasti dia akan merefleksi atau memantul pada kita. Jadi saya percaya uang itu kelihatannya benda mati, tetapi sesungguhnya uang itu roh. Uang itu kehidupan. Uang itu sebagai alat yang sah yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Kalau uang itu digunakan untuk kejahatan, kalau uang itu digunakan untuk ketidakbermanfaatan bagi orang lain, nah di situ baru uang saya anggap sebagai uang alat dosa. Itu pemahaman saya ya. Jadi mungkin ada yang tidak sepaham, tapi monggo aja. Tapi saya harus pahami uang itu bisa menjadi spiritual bagi manusia untuk hidup jauh lebih baik. Berarti menjadi kaya itu tidak masalah sebenarnya? Tidak persoalan. Justru kaya itu menjadi sebuah harapan semua orang. Harapan semua orang. Tetapi persoalannya adalah bagaimana ketika harapan tercapai, jangan sampai kita dikendalikan uang. Tetapi uang harus kita memanage, kita kendalikan untuk kebermanfaatan bagi banyak orang. Kalau sudah bisa bermanfaat bagi banyak orang, tentu kebermanfaat ke dalam juga jauh besar. Oke. Nah, adakah yang signifikan berubah kalau kita bicara selain finansial ya, yang berubah di kehidupan Bapak dan keluarga setelah mengikuti ajaran Pak Niko dan sebagainya? Ada banyak Mas ya. Yang paling fundamental bahwa kami itu sekeluarga tidak ada rasa eman ya. Oh, dulu? Ya, dulu ya hitung-hitung lah. Hitung-hitung bagaimana besok saya untung ruginya, besok bagaimana. Nah, sekarang itu kalau ada bisa lakukan. Jadi tidak ada perhitungan secara duniawi, perhitungan ekonomi manusia, enggak. Kapan saya harus berbuat, bisa dilakukan untuk kebermanfaatan, lakukan itu. Jadi kerelaan itu sebenarnya sebuah kunci kita untuk apa? Untuk berbuat baik bagi orang lain. Oke. Nah, Pak Niko kan juga sering mengajarkan tentang doa penciptaan ya. Ini kan konsep berbeda nih. Yang dari yang kita terima dari kecil dan sebagainya kan biasanya berdoa meminta nih.
Kalau Bapak sudah melakukan itu juga? Sudah. Jadi dalam doa itu kita tidak dalam pengertian apa itu, dalam pengertian doa kita itu adalah mewujudkan inspirasi pikiran kita, dan saya yakin itu Tuhan akan menjadikan dan mengabulkan, karena doa itu semacam nafas kehidupan kita ya. Jadi bukan soal bicara minta sugih dan seterusnya, tidak sulit. Jadi kalau soal sugih dan tidak perlu, tidak dengan doa itu enggak. Tapi doa itu adalah komunikasi spiritual saya dengan Tuhan. Itu yang kata kuncinya. Iya, cuman terkait ini yang mencipta itu seperti apa menurut Bapak mencipta itu? Doa penciptaan ya. Soal penciptaan dalam doa itu bahwa sejak semula manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Satu-satunya ciptaan yang diberikan hak prerogatif oleh Tuhan menjadi mitra Allah. Mitra Allah untuk apa? Memelihara ciptaannya itu, memelihara untuk mencipta apa yang pernah Tuhan adakan di dalam dunia ini. Maka saya ingin terbang, manusia bisa membuatkan pesawat terbang. Jadi itu konsep dalam teologi yang saya pahami seperti itu, bukan dalam pengertian doa itu lalu hanya sebatas minta bantuan gitu ya, enggak. Tapi yang doa itu adalah sebuah lembaran komunikasi spiritual yang individu sifatnya, saya dengan Tuhan. Ketika saya dengan Tuhan itu satu frekuensi ya, satu alur, satu frekuensi dengan Tuhan, apa saja yang diperbuat akan berhasil. Oke. Apa saja yang akan Tuhan, apa yang saja kita katakan itu terjadi. Jadi kata-kata manusia itu seakan-akan ya, karena manusia itu satu-satunya yang dicipta oleh Allah secara khusus. Hati-hati kalau bicara. Sebab bicara itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Oke, karena mulut itu tempat keluar kutuk dan berkat. Iya, saya pikir saya mau sejak itu saya hati-hati betul. Sebab ada banyak pengalaman hidup saya ketika saya difitnah oleh seseorang, saya berkata, ya sudah, enggak apa-apa. Besok kalau dia sakit, tidak bisa apa-apa, kita datang berdoa. Terjadi, Mas. Maka saya itu sekarang itu jadi lebih hati-hati berkata-kata itu ya. Terutama berkata-kata yang bersifat energi negatif pada orang lain. Ini luar biasa, saya harus takut. Maka saya itu setiap ketemu teman, rekan, kerja, ketemu dengan seprofesi saya selalu menyanjung sonom. Saya selalu berkata yang baik, selalu berkata kepada mereka yang saya pandang baik. Kalau dipandang jelek itu bahaya sekali. Karena apa? Akan terjadi itu loh. Ya, contohnya sekarang itu dengan guru-guru yang masih muda. Kamu bekerja yang baik ya, kamu besok akan menikmati gaji mencapai 20 juta. Mereka bilang, apa iya Pak? Iya, terjadi itu. Ini contoh ya, proses 20 jutanya kan hitungan saya itu hitungan secara makro akan terjadi ketika Indonesia dipimpin oleh seorang yang tidak koruptif, tidak korupsi, sumber daya alam diberdayakan semua untuk bangsa. Saya percaya itu terjadi. Guru besok gaji 20 juta, 30 juta bisa terjadi. Bapak juga dalam hal ini kan mencipta, ya kan, kata-kata itu. Betul, doa itu. Oke. Nah, terkait doa 21 hari Bapak juga lakukan? Sudah. Jadi kalau malam ya kita sebisa, dan saya biasanya di atas jam 2, setelah jam 2 ya. Jadi saya itu ya ini untuk cakak dengan teman-teman itu kadang ya di pos kamling, di pendopo perumahan, bicaralah dengan apa-apa sambil main apa, kita ngomong-ngomong itu. Yang penting saya bertahan sampai jam di atas jam 12, bahkan jam 2. Jam 2 berdoa di alam terbuka, lalu nanti jam 4:30 saya sudah bangun.
tabah dan juga seger, tidak ada persoalan hari ini. Oke, sulit nggak melakukan doa 21 hari itu menurut Bapak? Dan tidaknya itu ada di niatnya, Pak. Jadi saya pikir tidak ada kesulitan yang berarti bagi saya. Tapi pernah ada gangguan? Gangguan sakit, kalau sakit ya gangguan. Tapi saat sakit itu juga tetap atau? Saat sakit saya ada di tempat itu, jangan berjuang tidak keluar. Tapi tetap dari segi jamnya dan sebagainya itu ya. Kita lakukan lah itu saja. Oke, nah pesan Bapak ini mungkin untuk teman-teman yang akan memasuki purna tugas. Ya. Dengan Bapak kan sudah ada perubahan itu ya. Ya Tuh. Pesan saya untuk teman-teman yang akan purna, ya saya hanya bisa berbagi bahwa saya hari ini dengan 99,9% saya siap purna, dan saya yakin pada saat purna saya bukan hanya lunas hutangnya, saya berkelimpahan. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa dinasti Nusantara Group ini tempat yang tepat untuk Bapak berkembang? Oke, dinasti Nusantara tempat yang tepat bagi saya karena saya bukan lagi pengen cari bukti, tetapi saya sudah terbukti dalam kehidupan saya. 2,5 tahun itu perubahan saya banyak, baik internal keluarga saya maupun komunikasi dengan teman-teman yang lain. Saya jadi malu sekelas saya kok kadang di antara rekan-rekan saya di gereja, di kantor, di teman-teman guru, saya kadang dipanggil bos itu, saya itu jadi malu, Mas. Tapi ya sebutan kecil-kecil itu kan kadang juga malu, tapi satu saat itu Tuhan, ini yang sedang terjadi pada diri saya. Ke depan ini yang akan terjadi. Sudah berlangsung proses. Sugih bareng, happy bareng, dan Nusantara Jaya. Terima kasih. Ya, terima kasih.